Hikmah yang ke-124. Kaifa tuhtaraku lakal awaidu wa anta lam tahriq min nafsikal awaida. Kaifa tuhtarak? Bagaimana akan bahasa khork itu sesuatu yang terlobangi, aneh, ganjil, keluar dari kebiasaan. Maksudnya biasanya khariqul adah, kalau dikatakan wali khariqul adah, keluar dari kebiasaannya. Kaifa tuhtaraku lakal awa itu, bagaimana engkau bisa kebiasaanmu itu menjadi berbeda dengan yang lainnya, maksudnya punya keramat. Punya jelaskan dulu masalah adah. Kharikunil adah ini biasanya istilah digunakan untuk kejadian yang luar biasa terjadi pada kekasih Allah. Namanya karomah. Karomat itu adalah keluar dari kebiasaannya. Orang berjalan di atas air pakai perahu, dia jalan di atas, namanya kharikunil adati. Kalau terbang kita naik pesawat, enggak, dia tiba-tiba terbang. Kalau pergi ke Mekah itu perlu berjam-jam. Rupanya dia 1 jam sudah nyampe. Namanya keluar dari namanya kharikunil adati. Bagaimana kebiasaanmu akan keluar, akan terlanggar? Bagaimana engkau bisa menjadi orang yang punya bagaimana engkau menjadi orang yang bisa punya kejadian yang di luar kebiasaan? Bagaimana kamu akan bisa mempunyai sebuah kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan? Maksudnya punya keramat-keramat yang menakjubkan. Wa anta lam tahrik. Engkau sendiri tidak pernah melawan atau merubah min nafsika dari dirimu al-awaidah, kebiasaan-kebiasaan. Jadi awaid yang pertama bukan awaid yang kedua. Awaid yang pertama adalah kejadian yang luar biasa yang keluar daripada kebiasaan-kebiasaan yang Allah berlakukan kepada hambanya, kepada makhluknya. Contoh, api membakar, tiba-tiba menjadi tidak membakar, maka keluar daripada kebiasaan. Nah, ini namanya khariqunil adah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu? Menjadi punya kejadian yang luar biasa, mungkin lebih tepat diterjemahkan dengan luar biasa. Bagaimana engkau mempunyai kejadian, engkau bisa mempunyai sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, sementara kamu sendiri tidak pernah keluar daripada kebiasaanmu yang buruk. Bagaimana engkau menjadi luar biasa, sementara engkau tidak pernah keluar dari kebiasaanmu yang tidak baik. Maka kebiasaan yang pertama, kejadian luar biasa, keramat. Kebiasaan yang kedua adalah awaid, kebiasaan dirimu yang tidak baik. Nuruti hawa nafsu. Nah ini, al-awaid yang kedua ini. Kalau orang sudah bisa membenahi, bisa melawan kebiasaan, sehingga makna daripada khariqun lil adah, itu lebih tepat dimaknai adalah khariqun li'adati hawak, li'adati nafsik. Keluar daripada kebiasaan hawa nafsumu. Baik. Ada orang yang hidupnya mencari kejadian luar biasa. Pengen dia bisa terbang di awang-awang. Manjat pohon tanpa tangga. Jalan di tembok. Berjalan di atas air lah, ini dicari. Khariqun lil adah. Ada kejadian-kejadian aneh yang dirindukan. Sementara dia sendiri tidak pernah. Dia minta kepada Allah hal yang demikian tuh. Sementara dia sendiri tidak pernah menjalankan perintah Allah untuk melawan kebiasaan jeleknya. Artinya seolah-olah begini, hei hambaku, bagaimana engkau minta kepadaku kejadian yang luar biasa, sementara engkau tidak pernah keluar dari kebiasaan jelekmu. Aku minta engkau meninggalkan kebiasaan jelekmu, tidak kau jalankan. Bagaimana engkau minta kejadian luar biasa dariku?
Kejadian yang luar biasa yang sesungguhnya dari Allah karomah akan terwujud kalau kita sudah benar-benar melawan atau keluar dari kebiasaan jelek kita. Mustahil akan didapat kejadian yang luar biasa dari Allah kecuali kita telah keluar dari kebiasaan kita. Kalaupun ada nanti bohong, nggak mungkin. Orang ngaku-ngaku punya keramat, keramatnya orang di aku. Dan di sini ada di kalangan para ahlillah yang namanya karomah itu adalah bukan dicari-cari sama mereka. Bahkan mereka di saat mendapatkan karomah itu merasa malu dan takut, merasa tidak pantas. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, waliullah yang sesungguhnya itu kalau mendapatkan karomah yang zahirah tampak, merasa malu dan akan disembunyikan seperti seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya. Sekarang akhir zaman orang gampang ngaku-ngaku punya keramat. Jadi nggak pantas lah minta-minta keramat. Sudahlah, jalankan perintah Allah, selesai nanti. Jadi keramah itu bukan dicari-cari. Mungkin ada yang berkata, kalau ada orang sudah betul-betul memerangi hawa nafsunya, keluar dari kebiasaan jeleknya, terus dia memerangi hawa nafsunya, keluar dari kebiasaan jeleknya, dan dia mujahadah terus dan terus, dengan zikir, dengan kumpul ulama, dengan ini, apakah nggak pantas setelah itu kalau dia minta untuk ditampakkan pada dirinya adalah karomah zahirah tadi, keramat yang zahir tadi? Jawabannya adalah apa? Jika betul di dalam dia memerangi hawa nafsunya karena Allah, maka dia sudah tidak akan merindukan yang namanya keramah zahirat, keramat yang ditampakkan. Karena tujuan daripada keramah yang ditampakkan itu apa sih? Orang merindukan karamah zahirat itu apa? Karena itu nanti akan dipandang hebat oleh orang lain. Sebetulnya itu di mata manusia. Sehingga bukan kebanggaan bagi para kekasih Allah. Malah mereka jadi sedih. Sehingga justru ternodai orang yang seolah-olah di dalam dirinya ada mujahadah, puasa, ibadah, dan seterusnya. Tapi diam-diam yang dirindukan adalah keramah zahirah. Bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Apa maksudnya? Yuk. Biar dipandang oleh orang kalau dia punya kelebihan. Ini musibah. Jadi dia betul-betul memerangi kebiasaan jeleknya. Dia masih bersama kebiasaan jeleknya. Bagaimana dia akan dapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka bab karomah ini ada 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan karomah dari Allah yang sesungguhnya. Maka dia akan sembunyikan itu semuanya. Tidak ingin dilihat oleh manusia. Karena dia hanya ingin dilihat oleh Allah. Bukan pamer. Yang kedua adalah orang yang merindukan kejadian tersebut. Maka dia pun tidak dikasih oleh Allah. Karena tujuannya pasti untuk dipandang manusia. Berarti hatinya belum benar. Yang ketiga adalah orang berbohong. Karena nunggu-nunggu nggak ada kedapat. Ngaku-ngaku keramat. Makanya ini yang banyak ada yang ketiga. Termasuk ngaku-ngaku ketemu Nabi dan sebagainya. Ada keramat-keramat bohong yang dibuat. Memang bisa ketemu Nabi ada. Akan tapi lihat. Tidak semua orang yang ngaku ketemu Nabi adalah benar. Ada sedikit kita ingin menukil dari apa yang ditulis oleh Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang masalah karomah. Beliau adalah orang yang Masya Allah, alim yang sesungguhnya. Telah mengumpulkan bermacam-macam ilmu di dalam diri beliau. Sampai digelari Ghazali zaman ini. Bicara fikih jago, bicara akidah. Yang wafat mati syahid di saat beliau ngajar tafsir di atas mimbar di bom. Beliau menuliskan, inna hadzal ladzi yaquluhu Ibnu Athaillah, ini hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari ini. Ini yasluh, ini lebih pantas ayyakuna khitaban likatsiri minasyuyukh. Sangat pantas diarahkan khusus kepada mereka-mereka yang menobatkan dirinya sebagai seorang syekh guru tarekat. Suruh dengar nih guru tarekat. Yang ngaku-ngaku guru tarekat. Alladzina yakhtarifuna tasawufa wa turku sufiyati al-yawm, yang menjadikan profesi itu jadi guru tasawuf. Jadi guru tasawuf. Tasawuf
Dia berperan sebagai ahli tasawuf. Tapi itu semua adalah profesi sabilan sebagai cara, jalan, ilal husuli untuk mendapatkan mimma ala mazidin minal mali. Pengen dapat duit, tamunya pada datang, si pisang, singkong, amplop. Wasyuhrati, kemasyhuran. Nobatkan dirinya sebagai guru tasawuf. Di balik itu kerinduan untuk masyhur, urusan dunia. Dhaqat bihim subul dunyawiyah. Mereka sudah enggak punya jalan cari nafkah dengan kerja. Enggak bakat kerja. Ila mabtaghahu, dari apa yang ia inginkan dari dunia itu enggak bisa dengan kerja, jualan juga enggak bakat dan sebagainya. Masuk dunia tasawuf. Waraqibu ilaihi matiyatud dini. Akhirnya memenuhi keinginan duniawinya adalah pakai kendaraan agama. Agama yang dinaiki. Wahtaru masyakhata tariqati minat turuqi sufiyati. Akhirnya dia menekuni dunia kesyekhan. Jadi guru tarekoh. Guru tarekoh. Guru tarekoh benar, akan tapi yang palsu ini yang merepotkan. Da'buhum fil majalisi, kebiasaan di majelis apa itu Ustadz? Guru tarekoh palsu ini. Kebiasaannya, ini Syekh Tamaton Putih, supaya tidak dinisbatkan omongan kepada kami. Kami sering menukil kalimat ini, tapi makna saja. Ini saya baca nasnya. Da'buhum, kebiasaannya guru-guru tarekoh begitu tuh. Fil majalis, di majlis. Alladhi yajma'una ilaihim fiha talamidhata wal muridin, yang dikumpulkan para murid-muridnya, muridin. Guru-guru, murid-murid yang ikut suluk dengannya. Murid-murid yang berkumpul dengannya. Apa itu dia ngomong? Da'buhum, kebiasaannya apa? Ayunawwihu bi anfusim, mengangkat dirinya, menyebutkan kelebihannya. Sesaat ngomong, semalam aku Nabi, wa yulfitul anzara ila ma yatamatta'una, yulfitu, dia ingin mencari perhatian dari orang-orang itu, bikin kagum lah, orang diceritai macam-macam, menceritakan apa yang telah ia dapat, bukan dapat beneran. Dia bercerita kalau dia telah mendapatkan yatamatta'una bimakanatin aliyatin indallah, seolah-olah dia menampakkan kalau dia itu punya posisi tinggi di hadapan Allah, kekasih Allah, waliullah. Dari mana obrolan itu? Biarpun karena dia cerdas, dengan bahasa yang cantik manis, min khilali katsiri minad dalail, dengan hujah-hujah yang ia buat. Allati tu'akkidu dzalika, yang mengukuhkan kalau dia itu orang punya pangkat tinggi, wali dia. Minha, di antaranya ini. Minha, di antaranya, bal fi muqaddimatiha, di antaranya yang paling sering dipakai senjata untuk mengangkat dirinya itu apa? Maqad yadda'ihi ahaduhum, seperti yang sudah diaku-aku oleh salah satu dari mereka ini, guru-guru palsu. Apa itu? Minal ijtima'i bi Rasulillahi, ngaku-ngaku kumpul dengan Nabi. Fil yaqdati, duduk waktu Nabi bangun, ketemu, ngobrol. Bainal hain wal akhar, sesaat ini ngaming. Termasuk ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Setiap malam Senin semalam aku ketemu Rasulullah, dia pesan kepadaku begini-begini. Masya Allah. Di tempat lain dikatakan bahasanya, kalau memang dia betul mimpi ketemu Rasulullah, akan disembunyikan kisah itu kepada siapapun. Karena apa? Ini adalah kisah indah dengan orang yang sangat dicintainya. Rahasia. Diobral ini sama guru palsu ini. Wah, gaya sama guys, Masya Allah, modelnya sudah. Dia sudah pandai, sudah air mata tuh ngucur gampang, nangis. Semalam ketemu Rasulullah. Masya Allah. Kalau ketemu Rasulullah, diam-diam sih. Ini Dr. Buti itu mengatakan bahasanya di Syria, beliau. Di Syria itu banyak orang-orang yang ngaku sebagai guru torekoh, jadi murid saja gak pantas. Wa maqad yanquluhan hulahum, kadang dia menukil, semalam ketemu Nabi pesannya begini-begini. Kidib, dusta. Pesan Nabi adalah yang ada di dalam hadis-hadis yang ditulis para ulama. Kalau mimpi-mimpi asalkan tidak bertentangan dengan syariat, oke. Min ahadits wa akhbar, berita-berita dari Nabi sallallahu yang dikhususkan dia, soal yang lain enggak punya. Walam yattali alaihi ahadun min ashabihi alladzina rawu anhu, bahkan sahabat-sahabat Nabi tidak meriwayatkan ini. Marawahu anhu madawwanahu al-muhadditsuna wa naqalu anhum. Para muhaddis enggak meriwayatkan, ada, bohong.
Mimpi ketemu Nabi, enggak cerita mimpi, ngomong. Nabi berkata begini, dusta. Kalau memang orang betul ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, di saat menyampaikan, bilang mimpi ketemu Nabi. Tapi ngaku, mimpi ketemu Nabi adalah hak. Ini supaya ada rambu-rambunya. Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah adalah benar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi. Dimulai dari mimpi-mimpi dulu. Nggak apa-apa biar mimpi. Tapi jangan berdusta. Dusta man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama Nabi, neraka tempatnya. Sekarang kok gampang orang ngaku ketemu Nabi, gak ketemu Nabi, ketemu Nabi. Modelnya nggak pantas, akhlaknya nggak menyesuaikan. Bahkan mungkin itu termasuk tanda bahasanya dia pendusta. Kita bertanya kepada Syekh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Kaf. Habib, tentang bagaimana orang mimpi ketemu Nabi. Sekarang kok banyak sekali orang ngaku ketemu Nabi. Alamatul kidhib, tanda bohong. Orang dulu, mbah-mbah kita gitu, orang dulu maksudnya. Kalau ketemu baginda Nabi, kalau mimpi ketemu Rasulullah, paginya itu dia berinfak. Ada yang berinfak dengan separuh hartanya. Begitu senangnya. Oh, sekarang nggak mengaku ketemu Nabi, tambah pelit. Sedekah enggak, malah ngambil dari murid. Hati-hati ini. Guru-guru torekoh palsu ini. Torekoh adalah hak, tapi guru palsu yang musibah. Ditulis lagi oleh Dr. Buti. Syekh Muhammad Sa'id Ramli menulis lagi, innani, kata beliau, sesungguhnya aku ma'ayaqini, aku yakin bi anna tasawuf al-islami, tasawuf islami ini adalah benar, al-khali min syawaibil bid'ah wal ahwa, yang tidak dicampuri dengan bid'ah, yakni hal-hal yang aneh dalam amalan-amalan tanpa dicampuri hawa nafsu, ada lubbuddinil islami, saripati daripada agama Islam itu sendiri. Beliau seorang sufi besar, Syekh Muhammad Sa'id Ramli, sufi kabir, syar'i, punya tasawuf, punya ilmu syariat. Wa jauhari, bahkan yang namanya ilmu tasawuf adalah saripati dan yang paling berharga. Ya, karena mengajar kalau dalam martabat iman Islam adalah ihsan. Pangkat tinggi yang bertasawuf itu. Karena membersihkan hati. Sholat banyak, nggak khusyuk, nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah kok. Jadi tasawuf adalah inti, penting sekali. Tapi aku berpendapat, aku perhatikan dari kejadian aneh-aneh di masyarakat saat ini. Aku melihat darurata, sudah waktunya untuk tadyiqis sabili, untuk dipersempit jalan. Alaman yastahimuna ala hadzal maurid. Kita persempit jalannya bagi orang-orang yang berbondong-bondong ingin ngaku-ngaku jadi syekh. Maksudnya apa? Kayaknya yang bisa jadi syekh itu harus pakai aturan. Biar enggak semua orang ngaku dari guru toreko. Super bahlul tiba-tiba muncul besok pakai imamah langsung jadi guru toreko. Super tidak ngerti. Super jahil. Musibah. Dol, yudil. Mudil, dol, sesat dan menyesatkan. Bal ara. Bahkan aku berpendapat, kata Dr. Buti, qasrahu, dibatasi. Yang ngaku-ngaku guru toreko ini hendaknya dia punya kriteria. Alaman tadalla'u bima'rifati ulumul Qur'ani, memang orang yang ngerti tentang ilmu Al-Qur'an, ilmu syariat. Wa sunnah, hadisnya juga ngerti. Wa nalu hadzan wafiran minal fiqhi, juga ilmu syariat zahir fikihnya juga harus ada. Fid dini, dalam fikih urusan agama. Wa tabassur bi ahkami syariatil Islami, hukum-hukum syariah harus ngerti dia. Thumma, kemudian orang itu di samping dia Quran ngerti, hadis ngerti, fikih ngerti, hukum-hukum syariah ngerti, artinya orang alim. Karena dia akan memberikan petunjuk. Bagaimana dia tidak mengerti memberikan petunjuk kepada seseorang? Bapaknya meninggal dunia, memang bapaknya alim, guru torekoh bapaknya. Giliran meninggal langsung anaknya nengkreng naik. Padahal anaknya tidak pernah ngaji. Nggak bisa. Ini makom tinggi, bukan makom biasa pengajar-pengajar itu, enggak. Ini makom tarbiyah, irsyad, taslik, mengajarkan orang, mengajak orang kepada Allah. Kemudian di samping dia punya ilmu, syahidat jamahirul ummati lahum bil istiqomah. Umat itu sudah menyaksikan dia ahli istiqomah. Istiqomah di dalam kehalalan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjauhi keharaman. Tanpa orang istiqomah ala sabili rusydi,
Istiqomah di dalam jalan petunjuk. Benar jalannya. Enggak sesaat begini, sesaat begitu. Enggak terbeli sana, terbeli sini. Istiqomah. Wabil wara' ada wara' di dalamnya. Suluk akhlaknya tampak wara'. Wara' ini adalah tidak urusan makannya hati-hati. Tidak asal. Campur aduk diambil ngaku jadi guru toreko. Makannya campur aduk, rizkinya campur aduk. Guru toreko model apa? Nah ini harus ditegaskan karena pembohong dalam ini. Karena apa? Di saat banyak pembohong guru toreko, musuh-musuh tasawuf itu yang akan bermain. Tasawuf adalah hak yang harus kita bela. Membela tasawuf, mengangkat tasawuf, menghadirkan tasawuf kembali kepada umat adalah hendaknya tasawuf dipegang oleh orang yang berilmu. Di saat tasawuf dipegang oleh orang tidak berilmu merusak. Dan orang tersebut harus ada zuhud di dunia. Tidak tampak dalam dirinya adalah cinta dunia. Harus zuhud. Zuhud dunia bukan harus orang fakir. Mungkin dia kaya, seorang alim kaya, tapi tidak terikat hatinya dengan dunia. Ini adalah hal-hal yang dihadirkan oleh Imam Dr. Buti di saat mensyarahi Sarah Hikam berkenaan dengan tentang karomah, wali dan sebagainya. Ini adalah sudah waktunya kita menjelaskan yang demikian ini. Dan Dr. Buti menjelaskan sudah. Karena apa? Banyak pendusta-pendusta. Tasawuf yang merusak adalah orang ngaku tasawuf. Kita sedih di saat tasawuf disingkirkan. Tasawuf dianggap afyun. Tasawuf dianggap sebagai perusak. Tasawuf. Sehingga orang anti tasawuf. Tidak kita kembalikan. Tasawuf adalah hak. Sampai orang kalau sudah dengar kita sufi, oh sufi sudah di neraka. Karena memang banyak pelaku-pelaku tasawuf yang tidak punya ilmu masuk di dalamnya bukan ahlinya, maka dia merusak di dalam tasawuf. Tasawuf bil ilm. Imam Haddad alim kabir. Beliau seorang alim. Imam Ghazali. Oh, bukan main-main. Tanya ilmu apa, ayo. Itu guru sufi yang sesungguhnya. Buku-buku tasawuf Imam Ghazali termasuk tasawuf yang paling masyhur adalah karya Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin. 4 jilid. Ini tasawuf, guru tasawuf Imam Ghazali tasawuf. Coba. Imam Ghazali seorang guru tasawuf, bagaimana keadaan beliau? Alim. Semua ilmu ada. Ilmu apa saja belum miliki. Syekh Abdul Qadir Jilani yang masyhur dengan tarekahnya saat ini dengan tarekah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jilani seorang alim, beliau adalah alim kabir, orang alim besar dalam madhab Hambali, dan begitu alimnya beliau berfatwa dengan dua madhab Hambali dan Syafi'i fatwanya. Ini maka di akhir-akhir ini di saat orang-orang menobatkan diri sebagai guru tasawuf, hanya bisa geleng-geleng kepala zikir sana sini, syariat nggak ngerti, melanggar keharaman, ngaku wali, dikit-dikit ketemu Nabi, wah problem ini. Musibah yang merusak tasawuf. Tasawuf adalah hak. Maka identitas 5 orang akan dianggap benar seorang itu harus muslim, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah. Karena tasawuf adalah hak. Maka kita harus bela tasawuf ini karena tasawuf itu membenahi hati, meluruskan hati, membersihkan hati. Akan tapi di sana ada musuh-musuh tasawuf yang memusuhi tasawuf. Bahkan kalau ingin mencaci orang itu likaunihi sufiyan. Oh dia alim, cuman sayang dia sufi. Astagfirullah. Kebalikan orang dulu, tidak ada menyanjung orang alim kecuali disebut dengan sufi. Sufi adalah hak. Orang yang anti tasawuf dia tidak akan punya ilmu kecuali dia harus nyambung sanadnya dengan seorang sufi. Sufi. Tapi ya itulah karena adanya tasawuf palsu. Tasawuf palsu, maka orang menghujat tasawuf. Karena tidak punya ilmu. Bahaya banget. Makanya hati-hati yang selama ini menekuni dunia torekoh, taslik. Maka hati-hati, kalau berguru benar enggak, jangan-jangan dia palsu, pembohong. Jadi kekasih Allah itu jauh dari maksiat. Kalau bermaksiat adalah karena kepleset, bukan mengagungkan kemaksiatan. Sudah ngaku-ngaku dengan dosa-dosa, dia bangga kok dianggap wali, itu enggak mungkin. Wali itu kalau tak kekasih Allah itu kalau melakukan dosa menyesal, takut, menangis, menyesal, tobat. Ini
Maka jangan sampai tasawuf ini dirusak. Kita sedih sekarang. Coba kalau kita buka di internet banyak anti tasawuf, anti tasawuf. Karena apa? Memang di sana ada pelaku-pelaku tasawuf yang tidak punya ilmu. Justru dia merusak tasawuf. Yaitu banyak berdusta. Dusta atas nama Nabi, dusta macam-macam dusta dihadirkan oleh pembohong-pembohong. Sak jamaahnya pun dibohongi. Allah mau dibohongi, Nabi dibohong, dan semua yang bohong. Tapi dia mengaku bahwasanya dia kenal Allah. Setiap hari itu berbohong. Sesaat ngaku ketemu Nabi, sesaat ngaku ada ilham, sesaat begini, saat bohong. Kalau nggak bohong, bukan dia lagi. Hati-hati. Ini adalah semoga, nah, kalau memang orang sudah benar dia di dalam memerangi hawa nafsunya, nanti Allah akan beri hadiah. Namanya khariqunil adah. Hal yang keluar biasa. Baru namanya karomah. Karomah yang sesungguhnya dasarnya adalah syariat yang sesungguhnya. Enggak ada karomah muncul tanpa syariatnya. Orang maksiat punya karomah. Enggak ada. Istidraj. Jadi kalau ada karomah tentu ada taat sebelumnya. Allah beri karomah. Karomatul waqt. Waktunya bermanfaat. Seperti Imam Nawawi karangannya banyak. Imam Ghazali. Zaman itu abad keempat Imam Ghazali bayangkan. Bagaimana cara menulis tinta? Kitab Ihya Ulumuddin segitu ditulis. Tintanya dulu itu adalah satu celup satu huruf. Paling 2, 3, 4. Menulis segede itu dan abadi dijaga oleh Allah. Dari 1000 tahun yang lalu. Belum ada fotokopi. Ini kan karomah. Allah jaga beliau. Baik inilah. Jadi orang jangan menanti-nanti yang namanya karomat atau kejadian yang luar biasa. Yang menanti-nanti kejadian luar biasa itu biasanya karena dia ingin tampak di antara temannya kalau dia punya kelebihan. Artinya yang menanti-nanti keramat itu adalah sudah tidak kenal Allah. Seperti dia katakan dalam Imam Sahih Yusuf Nabhani di Jami' Karomatul Auliya dalam muqaddimahnya menukil dari para solehin berkata, "Ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi." Tidak ada yang menghalangi aku untuk sampai kepada Allah kecuali di saat aku berpaling atau menoleh kepada selain Allah. Dan dikatakan bahasanya karamat ini adalah selain Allah. Maka di saat kekasih Allah, di saat mau sampai kepada Allah, terpesona dengan keramat, dia berhenti, gak akan sampai lagi kepada Allah. Ya sekarang ada orang pengen punya keramat punya ini. Ya, sebetulnya satu tujuannya. Pengen dianggap dia lebih dari yang lainnya, disanjung, dimuliakan, masyhur, punya ini itu. Allah. Bahkan kadang menjadi fitnah untuk dirinya, fitnah untuk anak-anaknya, fitnah untuk muridnya. Semoga Allah memberikan pada kita karomah yang namanya istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjalan, menjauhi kemaksiatan. Sudah enggak usah ditampakkan yang aneh-aneh. Karomah biasa. Ya, itu biasa, enggak usah kejadian aneh-aneh, ahli ibadah, jauh dari maksiat, dekat pada manusia, dekat pada Allah. Sudah. Bahagia dunia akhirat insyaallah. Enggak usah aneh-aneh. Dan jangan nanti saya puasa pengen bisa begini, ada saya pengen ini. Berbuatlah baiklah karena Allah, nanti Allah akan kasih. Baik, kembali pada hikmah tadi. Kaifa, bagaimana? Tukhtarok lakal awaid. Bagaimana kamu akan punya kejadian luar biasa, karomat. Wa anta sementara engkau belum keluar dari kebiasaanmu. Keluarlah dari kebiasaan jelekmu, maka akan terjadi padamu kejadian luar biasa. Keluar daripada hawa nafsumu, maka engkau akan punya kejadian yang luar biasa. Keluar dari kebiasaan, kau akan menjadi luar biasa. Keluar dari kejelekanmu, kau akan jadi luar biasa. Seperti itu. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Menjaga hati kita. Dijauhkan dari sombong. Dan semoga Allah memberikan ketulusan. Dan semoga Allah memilih kita sebagai kekasih-kekasihnya. Yang Allah beri keistimewaan di dunia dan di akhirat.